Seorang guru wajib hukumnya ya untuk meningkatkan dirinya ya. Seorang guru berkualitas tuh ya harus gemar belajar, gemar belanja ilmu, terus menyediakan pembelajaran yang berkualitas untuk murid-muridnya, dan tentu saja support dari kepala sekolahnya, pengelolanya itu tidak bisa diabaikan. Kalau seorang guru sudah mau maju, tapi kalau pengelolanya atau kepala sekolah tidak mensupport, tidak mendorong, itu tidak akan terjadi. Jadi akan ada ketimpangan. Jadi kedua belah pihak harus maju bersama-sama untuk menghadirkan suatu satuan yang aman, nyaman, dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kami di Nawakisna Podcast dengan misi bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Selamat pagi teman-teman semua atau pemirsa Nawakisna Podcast yang sedang menonton pada pagi hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bincang tarbiyah, bagaimana kiat-kiat memajukan lembaga pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin teman-teman semua ya, khususnya bagi yang megang entah pimpinan pendidikan anak usia dini, entah guru pendidikan anak usia dini, mungkin merasa berkecil hati karena kebanyakan itu merasa kecil hati karena kita sebagai seorang pendidik PAUD ngajar PAUD aja dibuat gampang atau gimana. Nah, kali ini kita ingin memotivasi teman-teman semua terkait bagaimana agar kita termotivasi untuk memajukan lembaga pendidikan anak usia dini, yang mana di pendidikan anak usia dini ini justru sebagai penentu ya, golden age untuk di masa depan yang akan datang. Nah, pagi ini kita mendatangkan bintang tamu, yaitu beliau Ibu Tri Marheni Sulistiawati MPD. Beliau ini adalah seorang pengawas PAUD ya, juga asesor juga di bidang pendidikan anak usia dini, sehingga siapa tahu nanti ini hasil sharing-sharing nanti dengan beliau ini bisa memotivasi kita, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, khususnya para guru pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini. Sebelum masuk tema, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Tri Marheni, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya terkenang dengan panjenengan begitu dari awal berdirinya KBA Nawa ya, khususnya sampai sekarang ini benar-benar kami merasakan kiprah atau pengalaman atau doktrin dari jenengan, sehingga kami juga selalu semangat untuk bisa menjadi yang terbaik. Makanya dari sini kami ada inspirasi untuk mengundang panjenengan. Nah, ini langsung aja sudah ditunggu teman-teman semua atau para pemirsa, bagaimana sih langsung pada pertanyaan gitu, melihat pendidikan anak usia dini ya, untuk memajukan pendidikan anak usia dini juga di Kabupaten Blora khususnya, ini bagaimana kiat-kiat memajukan lembaga pendidikan anak usia dini. Ini poin yang pertama, ini kan menurut kami itu pembelajaran yang berkualitas. Nah, ini bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang berkualitas itu? Terima kasih. Salam sehat dulu. Salam untuk teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah. Ini suatu kebahagiaan, suatu kehormatan saya bisa diundang di TV Nawakisna ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa sharing-sharing tentang khususnya pembelajaran anak usia dini yang memang sudah menjadi dunia kita. Jadi pembelajaran yang berkualitas tentu saja ya harus yang sesuai dengan standar nasional pendidikan ya. Itu secara umumnya kan seperti itu Tapi kalau menurut saya pembelajaran yang berkualitas itu adalah bagaimana seorang pendidik atau seorang guru itu bisa menghadirkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari anak. Jadi
seorang guru memang harus selalu berinovasi, berkreasi, nggih, meningkatkan kompetensinya sebagai seorang pendidik, bagaimana dia bisa menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dari diferensiasi konten, diferensiasi prosesnya, dan diferensiasi asesmennya, penilaiannya. Jadi karena kebutuhan anak itu beragam, ya, jadi berbeda-beda dari cara belajarnya, dari barangkali pola pola kehidupan sehari-harinya dari rumah, kan dari lingkungan yang berbeda-beda. Nah, itu sebagai seorang guru harus harus memahami dari mana saja latar belakang dari peserta didiknya ini, dari murid-muridnya ini, berasal dari mana. Jadi setelah guru itu bisa memahami latar belakang, barangkali keluarga dan sebagainya, jadi nanti bisa menentukan langkah-langkah yang harus diambil, pembelajaran yang berdiferensiasi atau beragam itu adalah sesuai dengan kebutuhan anak, artinya guru tidak menjadi tokoh sentral lagi ya saat ini ya. Jadi yang menjadi tokoh sentral adalah pembelajaran pusat pada anak didik. Jadi yang menjadi tokoh sentral tuh hari ini adalah anak-anak, ya. Jadi pembelajarannya, ya, seorang guru memang dari awal harus mengadakan asesmen awal untuk menentukan seberapa jauh, seberapa banyak keragaman untuk anak-anak. Jadi begitu awal pembelajaran harus diadakan asesmen awal dulu, dengan barangkali dengan cara observasi, dengan tanya jawab, menggali data dari anak-anak. Setelah guru tahu ya bahwa si A, si B, dan si C itu berbeda, nah itu nanti guru bisa menentukan pembelajaran proses diferensiasinya, ya. Jadi menyediakan alat atau media pembelajaran yang tentu lebih dari satu, ya, tentu lebih dari satu, dan metodenya juga harus beragam juga, tidak hanya mungkin ceramah saja, dikolaborasi ya, antara ceramah dengan praktek, apalagi kalau praktek, metode praktek itu sangat menyenangkan tuh anak-anak, ya. Jadi karena anak-anak diberikan kebebasan untuk mengeksplor dirinya. Jadi bagaimana seorang guru harus memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada anak, ya. Misalnya ada anak yang kan biasa, ya, anak usia dini itu kan ada yang barangkali karena memang itu usia alamiah anak itu di usia 3-4 tahun itu egonya tinggi. Iya, betul. Dia maunya itu maunya sendiri gitu, ya. Nah, itu bagaimana cara guru mengendalikan itu? Tentu dengan alat media yang bervariasi. Kalau hanya itu aja pasti anak jenuh, ya. Jadi bervariasi, terus diberikan kebebasan untuk mengeksplor sesuai dengan ide dan minatnya. Jadi tidak perlu dibatasi ide-ide dari anak itu, ya. Setelah itu tentu seorang guru harus membuat perencanaan, program perencanaan harus, itu wajib itu menurut saya, ya. Karena bagaimana seorang guru itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik kalau tanpa ada perencanaan, ya. Jadi kalau di kelompok bermain di TK namanya RPPH, rencana pembelajaran harian, tuh bagi saya itu wajib dibuat oleh seorang pendidik, karena itu sebagai acuan, ya, sebagai acuan kita bahwa hari ini kita mau ngapain, ya, mau ngapain tuh harus tertera di situ, ya. Jadi tidak melambiar, tidak aku apal bu rasa nggawe, tidak begitu, karena suatu hal sudah direncanakan saja dengan tarik-tarik itu aja bisa meleset, apalagi tanpa perencanaan, ya. Saya kira cara garis besarnya itu. Jadi guru memang harus peka akan kebutuhan anak, membuat program pembelajaran yang relevan sesuai dengan tema, membuat media pendidikan, membuat media peraga yang baik, yang sesuai, karena yang kita layani hari ini adalah nanti anak-anak generasi Z,
nggih, generasi Gen Z. Gen Z nggih. Jadi tentu digital itu IT itu juga perlu diperkenalkan meskipun masih anak-anak kecil itu harus diperkenalkan dengan IT nggih, tapi nggih secara sederhana misalnya diperkenalkan pembelajaran menggunakan peraga LCD dengan video, barangkali dengan HP, dengan laptop ya, sekali itu menjadikan anak-anak itu jadi tahu, oh ternyata ini fungsinya ini, ternyata itu, atau barangkali mungkin menyanyi bersair pakai mic, pakai speaker aktif, kalau itu kan jadi anak terus mungkin anak diberi kesempatan juga untuk memegang kamera, merekam apa begitulah ya, jadi anak pasti senang dan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menarik untuk anak-anak, dan tentu ini juga merupakan pengalaman yang baik untuk anak-anak. Saya kira begitu cara dari kerjanya Bu. Jadi untuk kesimpulan di pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang berkualitas? Beliau memaparkan bahwasanya pembelajaran yang berkualitas itu sesuai standar kurikulum pendidikan nasional, seperti itu ya. Nah, yang sekarang adalah pendidikan yang berdiferensiasi ya. Artinya pendidikan yang berpusat dengan anak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak, karena memang latar belakang anak itu berbeda-beda latar belakangnya. Kemudian salah satu langkah untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas itu didukung dengan tenaga pendidik atau seorang pendidik yang mempunyai inovasi di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang tidak monoton ya, bisa menggunakan variasi metode-metode literasi, kemudian pakai IT, terus kemudian pakai APL, losped dan lain sebagainya, Terus kemudian yang kedua ada asesmen awal, sebelum mengajar itu ada asesmen awal, bagaimana seorang guru itu harus mempelajari dulu karakter anak masing-masing, ya kan, sehingga ketika kita mempelajari karakter anak, sehingga kita bisa lebih mudah memasuki pembelajaran apa sih yang cocok untuk anak si A, untuk anak si B, untuk anak si C, seperti itu. Kemudian setelah asesmen awal ada yang namanya menyusun perencanaan pembelajaran, yang mana memang pembelajaran itu harus perlu dipersiapkan. Jadi tidak hanya sekedar ngajar anak cilik, tak ajari nyanyi aja, tak ajari seperti itu. Jadi memang harus betul-betul ada sebuah perencanaan pembelajaran yang mana di situ sudah ada yang namanya lembar RPPH. Itu adalah lembar kerja guru sebagai pedoman mau apa sih, kita mau belajar apa sih hari ini, kita mau ngajari apa sih anak-anak untuk hari ini atau besok, semuanya sudah terdokumentasi dalam RPPH tersebut. Itu di samping itu juga personal gurunya, kompetensi gurunya juga memang seorang guru yang berkualitas itu memang dia harus gemar belajar, gemar belajar, gemar belanja ilmu, bukan belanja belanja itu ya juga boleh, tapi belanja ilmu itu sifatnya wajib, karena kalau belanja ilmu kan berarti seorang guru itu mencari-cari sendiri ya. Oh berarti ini yang harus saya pelajari, ini yang harus saya pelajari, kan begitu. Karena sekarang itu pendidikan itu sifatnya dinamis ya. Sifatnya dinamis, harus kita itu mengupdate diri supaya tidak ketinggalan zaman. Sekali lagi yang kita layani ini adalah nanti generasi yang milenial, generasi Z. Jadi memang kita harus mempersiapkan anak-anak itu nanti untuk menyongsong Indonesia emas gitu. Jadi seorang guru wajib hukumnya ya untuk meningkatkan dirinya, seorang guru berkualitas tuh ya harus gemar belajar, gemar belanja ilmu, terus menyediakan pembelajaran yang berkualitas untuk murid-muridnya, dan tentu saja support dari kepala sekolahnya, pengelolanya itu tidak bisa diabaikan. Kalau seorang guru sudah mau maju, tapi kalau pengelolanya atau kepala sekolah tidak mensupport, tidak mendorong, itu tidak akan terjadi. Jadi akan ada ketimpangan. Jadi kedua belah pihak harus maju bersama-sama untuk menghadirkan suatu satuan yang aman, nyaman, dan menarik. Aman dalam arti dia aman secara fisik dan secara psikis, secara psikis ini
bahwa setiap anak yang datang ke lembaga kita, kesatuan itu, kita harus menjamin bahwa anak itu betul-betul aman secara psikisnya, secara fisiknya. Secara psikis misalnya dia bebas dari perundungan, bebas dari bullying, bebas dari pelecehan. Itu sifatnya wajib lembaga itu untuk mengkondisikan bahwa betul-betul anak itu aman, ya. Terus kalau aman secara fisik, barangkali ada halamannya, ada pagarnya, ya, ada toilet, ada ya tempat belajar yang nyaman, ya, saya kira itulah ya. Jadi saling berkaitan, ya, antara guru, antara kepala sekolah, antara sarana dan prasarana. Jadi sarana saja yang bagus tanpa dibarengi seorang guru yang SDM-nya mumpuni, itu tidak akan berguna, nanti itu tidak akan terpakai kan sarana. Tapi kalau gurunya bagus, keluarganya bagus, dia ingin maju tapi tidak punya sarana, itu masih bisa terbantu karena kan punya guru kan berkualitas. Misalnya, oh kok gak duwe alat peraga ini, dia bisa berkreasi dengan mungkin alat-alat atau bahan ada di sekitar, kerikil saja bisa untuk belajar, daun saja untuk bisa belajar, begitu. Jadi yang jadi harus kita garis bawahi adalah memang betul-betul SDM guru itu betul-betul harus mumpuni, ya, harus berkualitas. Nah, ini yang masuk ini, Bun, yang masuk pertanyaan kedua ini, bagaimana peran serta pendidik dalam mendampingi belajar peserta didik kan? Yang mana sekarang ini terkadang itu tenaga pendidik itu bingung gitu, bagaimana sih cara memotivasi seorang pendidik atau seorang guru, bagaimana ia bisa membawa pembelajaran meskipun kita mengajar seorang anak itu tidak menjadi suatu beban, atau mungkin motivasi untuk pendidik agar dia bisa berinovasi itu seperti berikut. Karena kan memang kan pendidik kan pemegang ya, pemegang anak itu. Nah, itu bagaimana motivasi seorang guru untuk mengawal pembelajaran menuju pembelajaran yang berkualitas itu tadi? Memang sebetulnya itu harus tumbuh juga dari dirinya sendiri, seorang guru harus punya semangat sendiri, harus punya semangat, sebetulnya memang harus punya semangat, harus punya kesadaran diri bahwa saya itu diberikan amanah oleh banyak orang, ya, untuk mendampingi, untuk melayani anak-anak, jadi harus ada semangat dulu yang pertama, dari seorang guru itu. Dan yang kedua, barangkali yaitu peran dari kepala sekolah, memberikan support, memberikan dorongan, ya, dan yayasan juga harus juga mensupport juga, karena banyak hal yang harus dipelajari juga dari guru, kan harus memerlukan juga kan penyediaan sarananya, barangkali internetnya, wifi-nya, butuh mungkin media, laptop dan sebagainya, karena kita sekarang itu belajar itu mau tidak mau kita harus memang dari internet itu, ya, karena kalau kita mungkin diundang pelatihan dari dinas itu jarang, ya, sangat jarang, karena memang pelatihan dari dinas itu kan memang harus juga bergantian dengan yang lain kan, nggak mungkin semua hal materi baru kita mendapat jatah kan, tidak, ya. Jadi memang yang pertama seorang guru harus belajar sendiri, ya, punya semangat untuk memperbaiki diri, untuk tadi gemar belajar tadi, sekali gemar belajar, gemar belanja ilmu, berarti itu kan timbul dari dirinya sendiri, disupport dari kepala sekolahnya, juga didorong untuk bisa guru itu mengembangkan diri. Dan tidak kalah pentingnya adalah dari yayasan mungkin memberikan kesejahteraan yang cukup, untuk guru. Itu kan hal yang penting juga, kalau kesejahteraan cukup, barangkali, kesejahteraan secara kesejahteraan kan tidak hanya kesejahteraan materi, kesejahteraan mungkin kenyamanan bekerja, kesejahteraan batin, kesejahteraan harus juga dipenuhi, jadi begitu.
Jadi teman-teman guru barangkali bisa memanfaatkan juga setelah dari belajar sendiri tadi, nggih. Yang kedua mengikuti kegiatan-kegiatan gugus. Sekarang kan KKG kan banyak, nggih, Iya, nggih. yang Terus, ilmunya banyak kita serap di sana. Ada di dalam KKG itu kegiatan gugus itu kan setiap pertemuan kan pasti ada pengisian, nggih. Jadi banyak materi-materi baru yang disampaikan di sana. Nah, itu kita bisa belajar dari sana juga. Terus yang ketiga barangkali dari pertemuan IGTKI itu juga banyak pembinaan dari dinas, banyak juga pengisian. Nah, itu bisa dijadikan IGTKI Paudi juga, kayak Paudi ya. Jadi banyak seminar-seminar juga yang diadakan oleh organisasi mitra itu, ya, mitra dari dinas itu. Jadi monggo bisa diikuti, dan tentu tidak hanya diikuti saja, barangnya tetap harus diaplikasikan di satuan masing-masing, gitu gitu. Yang jelas kuncinya memang harus ada motivasi ya dari dalam diri sendiri untuk itu tadi, sekali lagi gemar belanja ilmu, ya itu. ya, jadi itu berarti kesimpulan pertanyaan kedua, peran serta pendidik dalam mendampingi belajar peserta didik itu, satu kuncinya itu harus motivasi diri sendiri. Bagaimana sih kita menciptakan pekerjaan kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menjadikan beban kita untuk mengajar anak-anak, seperti itu, Ibu. Terus kemudian selain kita memotivasi, langsung kita tindak lanjuti dengan gemar belajar ilmu, gemar belanja ilmu yang terkait tentang bagaimana sih bagaimana sih belajar biar asik itu gimana, bagaimana menciptakan hubungan yang menyenangkan antara guru dengan anak-anak, seperti itu. Terus kemudian ketika pintar-pintarnya kita sebagai guru juga sekarang banyak akses yang kita mudah untuk mendapatkan aksesnya. Mungkin kita sebagai pendidik mencari inspirasi di sekolah-sekolah yang lebih maju, sehingga menumbuhkan secara otomatis itu menumbuhkan motivasi kita untuk mengajar anak-anak kita nanti. Oh, kok saya belajarnya kok gini-gini terus ya, nyari di inspirasi lain. Oh, ini cocok loh untuk pembelajaran untuk anak-anak saya, sehingga kita tidak akan merasa jenuh, kita akan selalu merasa lebih semangat karena ada pembaharuan yang kita mau belajar itu tadi, sehingga kita bisa up to date dalam pembelajaran atau mengajar anak-anak didik kita, seperti itu, Bu. Terus kemudian selain menciptakan pembelajaran yang berkualitas, kemudian peran serta pendidik, lalu kemudian sekarang kan maraknya orang tua bekerja sibuk ngoten nggih. Terus ini perlu bagaimana sih menciptakan komunikasi dengan orang tua, yang mana orang tua itu juga berperan penuh juga dalam perkembangan putra-putrinya. Misalkan di sekolah itu kan kita kan cuma mengajar 3 jam, mungkin ya 2 jam atau 3 jam lah. Lalu bagaimana komunikasi, bagaimana seorang pendidik itu bisa menindaklanjuti pembelajaran ini agar bisa ditindaklanjuti oleh orang tua, itu bagaimana menciptakan komunikasi dengan orang tua? Memang keterlibatan peran serta orang tua itu tidak bisa diabaikan, itu menjadi hal yang sangat penting, karena memang kita bersama anak-anak itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, paling lama sampai 4 jam. Jadi 24 jam itu kalau dipotong 4 jam di sekolah dan 20 jamnya itu sekitar 20 jamnya itu kan bersama keluarga. Jadi peran serta keterlibatan orang tua itu menjadi salah satu kunci juga keberhasilan prestasi anak ke depannya, begitu. Jadi dengan orang tua sekarang kan orang tua semua punya HP, jadi bisa barangkali dibuat grup WhatsApp, WA grup untuk khusus orang tua. Setiap kelompoknya mungkin kelompok A1 grupnya sendiri, kelompok A2 mungkin grupnya sendiri, seperti itu. Setelah itu orang tua juga harus bukan harus ya, seyogianya ya, itu bisa masuk di dalam persatuan
orang tua seperti misalnya komite, misalnya paguyuban, misal orang tua, misalnya parenting ya, Iya. orang tua jadi diharapkan untuk bisa aktif dalam kegiatan parenting. Kan sekarang banyak nggih, mungkin eh, hari Minggu itu biasanya ada family day, ya, jadi sehari itu ada kegiatan bersama orang tua. Jadi orang tua memang benar-benar dihimbau, diharapkan untuk bisa mendampingi kegiatan pada hari itu, misalnya seperti itu bisa diprogramkan, ya, seperti family day bersama ayah, ibu, ya, begitu, dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya. Jadi ada kolaborasi antara anak dan orang tua, misalnya lomba estafet bola misalnya, itu dilibatkan juga anak sama ibu, misalnya anaknya yang lari mengumpulkan bola, ibunya yang membawa wadahnya, berarti seperti itu contohnya. Jadi ada kerjasama anak dan orang tua seperti itu. Pantauan dari lembaga nggih untuk orang tua bareng bisa lewat grup nggih, misalnya guru juga harus aktif juga membuat laporan perkembangan anak nggih. Jadi perkembangan anak juga harus dilaporkan kepada orang tuanya, tidak hanya 1 semester sekali nggih. Jadi mungkin barangkali bisa 1 bulan sekali dilaporkan perkembangan anak nggih. Jadi biar orang tua juga bisa saling memantau. Dan satuan juga membuka pintu nggih untuk orang tua bisa berkonsultasi seperti itu nggih. Barangkali kalau di rumah itu dia aktif Bu, tapi kalau di sekolah kok dia diem. Nah, itu perlu dibahas. Kenapa itu ya? Itu jadi orang tua bisa sharing dengan guru. Jadi guru, kepala sekolah bisa menyediakan waktunya untuk bisa sharing kenapa anak kok jadi berbeda loh. Ternyata mungkin di sekolahan itu dia ada rasa mungkin gak nyaman, mungkin takut pada satu anak dan sebagainya lah. Ini kalau bisa didiskusikan dengan baik, guru bisa menemukan solusinya untuk keselanjutnya. Jadi intinya keterbukaan, keterbukaan orang tua dan guru, dan ada saluran komunikasi dua arah yang efektif. Jadi itu akan menjadi hal yang sangat baik, karena sekali lagi peran orang tua sangat penting, karena anak-anak 20 jam, sekitar 20 jam ada bersama orang tua. Itu jadi kalau orang tuanya sibuk, karena memang zaman sekarang itu kan banyak ibu-ibu yang bekerja, ayah ibu bekerja karena memang tuntutannya seperti itu. Jadi guru memang harus bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua. Jadi ya ini harus memposisikan diri sebagai orang tua kedua, bagaimana anak itu bisa nyaman. Dan sekolah juga bisa memposisikan sebagai rumah kedua, ya. Jadi anak itu nyaman, bisa bermain, bisa belajar, bersosialisasi dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan lingkungan dengan baik. Intinya orang tua harus bisa bekerja sama dengan satuan, ya, dengan guru, dengan kepala sekolah, itu dengan komunikasi yang terbuka, komunikasi dua arah yang efektif, ya, lewat media apa saja, lesan juga bisa, lewat WA grup bisa, atau barangkali mungkin lewat telepon dan sebagainya. Ya, ini monggo untuk ditingkatkan lagi. Jadi kalau orang tuanya sibuk, ya memang harus satuannya, ya, atau lembaganya itu memang harus bisa memantau juga si anak ini, jadi bagaimana perkembangan anak ini dari waktu ke waktu harus diperhatikan. Memang seorang guru tidak mampu untuk memperhatikan semua anak, apalagi kalau muridnya banyak, jadi itu tapi karena ini sudah menjadi kewajiban seorang guru, menjadi panggilan hati kita, bahwa kita memang harus memberikan dampingan yang baik dari anak-anak. Saya kira tidak menjadi soal, tidak menjadi hal yang berat bagi kita untuk bisa mendampingi anak, memberikan layanan yang terbaik bagi
anak-anak begitu Bu. Oke. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua bagaimanapun juga karena memang sekolah itu hanya megang 3 jam atau paling Nggih. lama 4 jam ya. Jadi perlunya keterlibatan orang tua atau perlunya pengawasan, pengontrolan orang tua dari rumah. Nah, untuk memantau perkembangan anak mungkin bisa mengoptimalkan apa ya, akses yang ada. Misalkan sekarang mungkin sudah hampir semuanya lah ya pasti punya grup kelas. Nah, di situ ada nomor guru kelas yang mungkin nanti orang tua juga bisa langsung komunikasi bagaimana perkembangan anak saya, sehingga akan tahu perbedaan bagaimana kemajuannya, apa yang harus kita support dari orang tua. Terus kemudian ada evaluasi Umi misalkan atau bunda guru, misalkan anak saya seperti ini, maunya maunya dibilangin gurunya kayak gini, misalkan bisa memanfaatkan, misalkan di rumah nggak mau belajar, nggak mau apa ya, nggak mau belajar sama ayah atau sama ibu, mungkin bisa komunikasi sama gurunya, bunda titip nanti pesan sama anak saya untuk biar mau belajar sama bapak ibunya, seperti itu. Nah, jadi lewat komunikasi yang efektif langsung dengan gurunya atau ketemu langsung dengan gurunya, nah itu akan semakin menjalin hubungan komunikasi antara orang tua dan juga guru, sehingga dan itu sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan putra kita yang kita titipkan di lembaga pendidikan anak usia dini. Mungkin sebentar, ada satu lagi Bu, jenengan kan seorang asesor ya, mungkin kendala terbesar yang mungkin menghambat kemajuan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini untuk dicarikan solusi itu gimana Bu? Mungkin yang jenengan, lembaga PAUD ini antara jenengan yang visitasi mungkin dia kurangnya ini, itu seringnya di poin apa? Kersane kita juga kita juga tahu biasanya poin yang kurang-kurang itu apa gitu. Poin yang paling banyak itu memang bagaimana cara guru memberikan kebebasan otonomi kepada anak. Oh gitu ya. Artinya bukan. Ya, pembelajaran itu sering hanya sesuai dengan instruksi guru. Instruksi guru. Betul. Nah itu sering sekali begitu. Jadi anak itu tidak bebas secara otonom ya untuk menentukan ide dan minatnya sendiri. Jadi sebetulnya pembelajaran yang baik itu guru hanya menyediakan alat dan bahan. Jadi bolehlah diberi contoh untuk anak kelompok bermain gitu. Tapi setelah itu misalnya anak ingin mengeksplor idenya, imajinasinya dalam bentuk karya, ya memang harus didorong, harus didorong. Dan yang kedua itu, apabila anak itu mengalami kesulitan, kan sering saya tidak bisa kan begitu. Itu kadang guru itu banyak ya, kebanyakan guru itu tidak tahu harus bagaimana. Misalnya langsung dicekel, dicandak, digaweke. Harusnya tidak begitu. Harus kita identifikasi dulu. Tidak bisa kenapa, yang tidak bisa mana, kan itu kan identifikasi. Kenapa? Kalau anak ini pun tidak bisa, nah guru harus memberikan dukungan, dorongan. Kamu pasti bisa. Caranya gini loh, tapi tidak dengan tindakan, tapi dengan stimulasi, support. Distimulasi dengan kata-kata. Nah itu begini, gitu dengan dorongan. Bagaimana cara anak itu bisa mencari solusi sendiri. Ya, jadi seperti dipancing-pancing gitu loh Bu, dipancing-pancing. Jadi dipancing-pancing itu, jadi akhirnya anak bisa timbul idenya sendiri. Oh berarti aku kudu ngene, gitu. Terus setelah itu terus diberikan perluasan ide. Itu kalau itu kan begini, misalnya bila begini bagaimana gitu. Jadi ada perluasan ide. Jadi misalnya menyusun balok, membuat rumah kan biasanya begitu. Kalau rumah itu kalau biar supaya lebih bagus lagi diberi apa ya Dek gitu. Itu perluasan ide. Ya, jadi aku diberi pagar, diberi bunga, diberi apa, ada mobil dan sebagainya. Jadi akhirnya anak timbul idenya sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan reward kepada anak. Setelah anak selesai melaksanakan tugasnya, seorang guru harus memberikan penghargaan, memberikan reward, bisa lewat
jempol, bisa lewat kata-kata good job, lewat hebat, lewat tepuk tangan. Jadi reward tidak perlu dengan materi, tapi dengan dengan pujian, dengan tepuk tangan dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang besar untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan merasa bahwa dia dihargai. Karena meskipun dia anak kecil, dia butuh juga dihargai. Jangan justru harus dimatikan. Kamu itu memberikan stempel bodoh, kamu itu nggak bisa, mesti senengani ini rame deh, jangan seperti itu. Jadi seorang guru memang harus tetap mendukung, memberikan motivasi, memberikan penghargaan, reward kepada anak. Misalnya mereka anak itu mungkin kan ada yang harus diberikan punishment yang sanksi, tapi sanksi yang mendidik. Misalnya punishmentnya harus menghafal surat pendek, menghafal doa makan, menghafal doa mau belajar, seperti itu. Jadi ini punishment atau sanksi yang mendidik, jangan punishmentnya jangan dengan pukulan, nanti malah itu jadi punishmentnya harus dengan mendidik, dan rewardnya juga mendidik juga, karena mengembalikan rasa percaya diri anak. Ini betul-betul harus pola pikirnya harus berubah ya, terutama kita semua para guru. Jadi pembelajaran yang sistemnya instruksi, kamu harus sesuai apa yang saya perintahkan, itu tidak boleh. Mulai berubah ya, harus berubah. Nah, ini dari beliau, karena beliau seorang asesor, tahu banget, oh ternyata pembelajarannya tuh masih seperti ini, padahal zamannya itu sudah beda dengan zaman yang dulu. Kita harus menyesuaikan zaman sekarang dengan apa. Nah, kita harus harus memberi keleluasaan anak, bebas berpikir, perluasan ide seperti itu tadi. Terus bagaimana dia menstimulasi menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan dia kesulitan mewarnai, tinggal pegang, coret-coret aja bisa kok teman-teman, bisa kok nak kamu, saya yakin bisa. Misalkan ada praktek memeras jeruk atau apa, Umi nggak bisa caranya, Bunda nggak bisa caranya, oh bisa, coba dipegang jeruknya, lalu kemudian taruh di atas perasan, diputer. Nah seperti itu. Jadi bukan terus dibantu gurunya dengan tindakan, tapi lewat stimulasi kata-kata positif. Makanya ini PR atau setelah bisa itu tadi penghargaannya harus tidak boleh lupa. Setelah anak bisa menyelesaikan masalahnya, kita jangan lupa untuk memberi penghargaan. Wah hebat kamu ya, besok lagi ya. Benar kan, kamu bisa, besok bisa lagi, seperti itu. Entah dengan jempol, entah dengan gambar bintang, atau dengan ucapan hebat, pintar, dan lain sebagainya. Karena reward itu tak harus materi, ya seperti itu. Itu efeknya luar biasa itu, anak diberikan reward seperti itu, luar biasa. Terakhir Bu, kira-kira pesan dan harapan panjenengan untuk kita semua, baik kepala sekolah, baik tenaga pendidik atau kependidikan, agar supaya kita tetap berusaha atau termotivasi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Pesan dan harapan dari jenengan. Harapan saya untuk teman-teman pendidik ya, khususnya di Kecamatan Blora, untuk tetap semangat, tetap ada motivasi dari dalam diri kita, dan harus gemar belanja ilmu, gemar belajar, karena itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan diri. Selalu positive thinking dengan perubahan, jadi kita tidak boleh tetap stay di zona nyaman, kita memang harus berubah. Itu suatu keniscayaan bahwa zaman itu ada masanya, semua akan berubah, jadi kita juga akan mengikuti perubahan itu, tentu dengan perubahan yang baik, jadi harus positive thinking dengan perubahan. Apalagi ini menterinya ganti, sudah ada info-info memang sifatnya belum resmi, mau ada perubahan lagi. Kita tidak perlu pesimis, kita tetap harus optimis, harus optimis memandang masa depan bahwa saya bisa. Saya bisa. Jadi memang kita harus harus terbuka dengan perubahan, dan kita juga harus tetap belajar, tetap semangat, dan tentu pendidikan
nilai-nilai agama nggih tetap harus disampaikan kepada anak. Pendidikan karakter nggih tadi belum kita kita bicarakan bahwa pendidikan karakter ini harus kita sampaikan betul-betul, kita siapkan dari anak usia dini nggih. Apalagi sekarang ada program sekolah sisaan ngaji nggih. Jadi monggo kurikulum ini benar-benar diterapkan di satuan masing-masing. Jadi bagaimana ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu agama ya. Jadi monggo dipersiapkan nanti setelah anak selesai atau keluar dari pendidikan anak usia dini menuju jenjang yang berikutnya, anak sudah siap dengan karakter yang baik, pembiasaan yang baik ya. Salam, membalas salam, menghormati orang yang lebih tua ya. Sopan santun, ya, pendidikan budi pekerti yang baik untuk anak-anak tetap harus disampaikan setiap hari berulang-ulang. Karena seorang anak itu hanya bisa melihat sekali hal yang jelek dia akan meniru. Tapi seorang anak harus diberikan berulang-ulang hal yang baik. Jadi itulah bedanya, ya. Jadi untuk anak, jadi jangan bosan-bosan Bunda dan ayah pendidik ya, untuk khususnya di pendidikan usia dini untuk selalu menyampaikan, membiasakan pola-pola hidup yang sehat, yang baik dengan pendidikan budi pekerti yang baik, dengan tentu dibarengi dengan nilai-nilai agama yang baik juga, ya, saya kira begitu. Terima kasih Bu Marheni atas wawasannya. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, khususnya para pendidik di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Terima kasih Bu Marheni. Sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.